Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara berbakti kepada orang tua. Banyak anak-anak yang tidak memperhatikan kedua orang tuanya. Baik dia remaja, dia pemuda, dia sudah menikah, dia tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak ada alasan apapun, tetap orang tuanya lah nomor satu. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepi pantai, dan di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Sulaiman dan para rombongan jin dan manusia pergi ke tepi pantai untuk menemukan suatu hal yang luar biasa tersebut. Sesampainya Nabi Sulaiman dan para rombongan ke tepi pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak menemukan sesuatu hal yang luar biasa tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ifrit untuk menyelam ke dalam laut yang sangat dalam untuk menemukan suatu hal yang luar biasa tersebut. Selang beberapa waktu, Ifrit pun muncul dan menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah, sungguhnya saya telah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam, tetapi tidak menemukan suatu hal yang luar biasa tersebut. Kemudian beberapa waktu, Ifrit pun mengulangi menyelam untuk kedua kalinya, tetapi masih saja tidak menemukan suatu hal yang luar biasa tersebut. Masih tidak puas dengan jawaban Ifrit. Kemudian Nabi Sulaiman pun memerintahkan Asy Barqiyah. Asy Barqiyah adalah seorang menteri yang diceritakan dalam surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang wali Allah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Asy Barqiyah berdoa, kemudian datang sebuah benda yang berbentuk kubah yang memiliki 4 pintu. Dan kubah tersebut pun diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun masuk ke dalam kubah tersebut, dan di dalamnya terdapat seorang lelaki yang tampan dan memakai baju serba putih. Pemuda tersebut sedang sholat dan mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya kepada pemuda tersebut, sebab apa kau berada di sini? Dan pemuda tersebut menjawab, wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayah saya adalah seorang yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang yang buta. Saya merawat keduanya selama 72 tahun dengan penuh kasih sayang. Pada saat ibu saya wafat, ibu saya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah anakku umur yang panjang dan selalu bertakwa kepadamu. Dan saat ayah saya wafat pun, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat di mana yang tidak ditemukan oleh setan. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya pergi ke tepi pantai dan saya melihat sebuah kubah yang indah. Saya pun masuk ke dalamnya, dan datanglah malaikat dari beberapa malaikat yang membawa kubah tersebut ke pantai, sedangkan saya berada di dalamnya. Nabi Sulaiman pun bertanya lagi kepada pemuda tersebut, pada zaman siapa kamu mendatangi pantai tersebut? Kemudian pemuda tersebut pun menjawab, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa terkejutnya Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar jawaban pemuda tersebut, bahwa jarak Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun dan tidak ditemukan satu rambut pun yang beruban pada pemuda tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya lagi kepada pemuda tersebut, lalu bagaimana kamu makan dan minum? Kemudian pemuda tersebut menjawab, wahai Nabi Allah, sungguhnya datang setiap hari padaku seekor burung yang membawa makanan sebesar kepala manusia. Setelah saya memakannya, saya tidak merasakan haus, lapar, capek, ngantuk, dan sebagainya seperti yang dirasakan manusia pada umumnya. Dan saya pun tidak merasakan kesepian. Lalu Nabi Sulaiman pun memberikan penawaran kepada pemuda tersebut, maukah kau ikut bersamaku di kerajaanku? Kemudian pemuda tersebut pun menjawab, wahai Nabi Allah, kembalikanlah aku di tempat semula tadi. Dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan Asy
mengingatkan ia untuk mengembalikan pemuda tersebut di tempat semula. Pada saat itulah pemuda tersebut hilang di depan pandangan Nabi Sulaiman dan rombongannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa kedua orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, salah satu da'watul mustajabu lahunna fihinna la syakka da'watul musafiri wa da'watul walidi li waladihi. Artinya, 3 doa yang mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Pertama, doa orang yang dizolimi. Yang kedua, doa orang bepergian atau musafir. Dan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak menyakiti hatinya. Dan kita harus membuat mereka bangga atas apa yang kita lakukan. Itulah tadi kultum yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.